Satgas Penanganan COVID-19 Grobogan memeriksa surat bebas COVID-19 para penumpang bus yang melintasi jalur Grobogan Semarang. Penumpang yang tidak mempunyai surat bebas COVID diarahkan tes cepat antigen. Dan hasilnya seorang pemudik asal Blora tujuan Depok, Jawa Barat positif COVID-19. Pemudik yang positif COVID dilarang melanjutkan perjalanan dan dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Sedangkan penumpang yang negatif melanjutkan perjalanan menggunakan bus yang sama. Puncak arus balik lebaran di wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya terjadi pada hari ini. Total ada 14.000 lebih penumpang yang berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya. Sejumlah antisipasi lonjakan penumpang dilakukan oleh PT KAI Daob 8, salah satunya penambahan jumlah kereta api. Hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 ini sebanyak 14.166 penumpang menggunakan jasa kereta api di seluruh stasiun Daob 8 Surabaya. Dominasi masih penumpang kereta api lokal yaitu sebanyak 8.367 dan penumpang kereta api jarak jauh berjumlah sebanyak 5.799 penumpang. Di masa pengetatan orang melakukan perjalanan ini, Puncak arus balik via tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah juga terjadi pada hari ini. Dari Minggu pagi hingga sore ini ada lebih dari 8.000 kendaraan yang masuk gerbang tol Kalikangkung ke arah Jakarta. Penyekatan pemudik yang menuju Jakarta pun diperketat. Satgas COVID-19 menyiapkan 350 alat tes cepat antigen bagi pemudik yang tidak membawa surat keterangan negatif COVID-19. Pada saat sore ini terlihat ramai, didominasi sama kendaraan pribadi, kendaraan travel maupun dari bus. Jadi untuk arus yang dari arah timur ke barat setiap hari mengalami peningkatan. Apalagi ini puncaknya pada hari Minggu karena besok banyak yang melakukan pekerjaan. Kondisi terkini puncak arus balik dari Jawa Tengah dan Jawa Timur kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, ada Febriana Mila di Semarang, Jawa Tengah dan Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Febriana Mila terlebih dahulu. Mila, apa saja langkah antisipasi polisi untuk mencegah kepadatan di gerbang tol Kalikangkung? Ya, dan juga saudara, dari pantauan arus balik di gerbang tol Kalikangkung, kondisi lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan juga didominasi kendaraan pribadi. Dan saat ini saudara sedang dilaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan yang bernomor polisi luar Jawa Tengah, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Dan diperkirakan dan juga saudara, puncak arus balik ini akan terjadi pada malam hari ini, di mana memang diketahui besok masyarakat sudah mulai melakukan aktivitasnya kembali. Dan untuk mengantisipasi adanya puncakan arus balik ini, pihak Jasa Marga membuka 13 gardu tol, di antaranya 6 gardu masuk dari arah timur menuju ke barat dan juga 7 gardu tol keluar dari arah barat menuju ke timur. Selain itu, petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, petugas kesehatan, Jasa Marga dan juga Dinas Perhubungan ini memfokuskan pemeriksaan secara menyeluruh kepada kendaraan yang keluar maupun masuk gerbang tol Kalikangkung. Dan per 18 Mei 2021, saudara, operasi penyekatan ini diganti menjadi kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang mana dari petugas gabungan ini mengedukasi pengendara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Dan sementara itu, meskipun sudah tidak ada lagi kendaraan yang diputar balik, namun kelengkapan surat tetap harus dipatuhi bagi kendaraan yang keluar masuk wilayah Jawa Tengah, baik dari SKIM maupun surat keterangan bebas COVID-19. Dan jika memenuhi syarat, maka kendaraan ini nanti akan diizinkan untuk melanjutkan kembali perjalanannya, namun jika tidak bisa menunjukkan surat hasil bebas COVID-19, maka akan dilakukan tes antigen oleh petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan di gerbang tol Kalikangkung ini sudah menyiapkan sekitar 350 alat tes antigen bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19.
Dan dari penyekatan yang dilakukan dari pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat tadi, Astrid dan juga saudara, didapati 98 kendaraan bernomor polisi luar Jawa Tengah yang terdiri dari 2 bus, kemudian 93 mobil pribadi dan juga 3 travel. Dan dari total keseluruhan kendaraan ini ada sekitar 255 orang yang dites antigen karena tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19. Dan dari 255 orang yang telah dites antigen ini hasilnya non-reaktif sehingga dapat melanjutkan perjalanannya. Dan untuk kendaraan yang masuk maupun keluar dari gerbang tol Kali Kangkung sendiri, Astrid, per hari ini dari pukul 6 hingga 3 waktu Indonesia Barat ada 8.346 kendaraan yang masuk dari arah Semarang menuju ke Jakarta dan ada 7.730 kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Dan tentunya kendaraan yang masuk maupun keluar melewati gerbang tol Kali Kangkung ini akan terus meningkat mengingat hari ini, malam ini terjadi puncak arus balik Lebaran 2021. Astrid. Baik, dari Semarang kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Kika Madona di sana. Kika, prediksinya puncak arus balik Lebaran ini hari ini sore hingga malam nanti. Apa antisipasi lonjakan penumpang di sana? Ya, Astrid dan juga saudara, jadi ada 2 antisipasi yang saat ini dipersiapkan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya. Yang mana untuk yang pertama ini adalah antisipasi dengan menjalankan sejumlah kereta tambahan yang ada atau berada dari PT KAI Daob 8 Surabaya. Di antaranya ini adalah ada 31 kereta api jarak jauh dan juga ada 52 kereta api lokal yang juga kemudian disiagakan untuk mengangkut sejumlah penumpang dari Surabaya, Jawa Timur menuju sejumlah daerah yang ada di Indonesia ini. Memang hari ini tadi kami konfirmasi kepada pihak manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya bahwa hari ini merupakan jumlah penumpang tertinggi atau peningkatan jumlah penumpang tertinggi selama 14 hari terakhir, di mana jumlah total penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 8 ini mencapai atau lebih dari 14.000 orang. Sehingga antisipasi tersebut juga kemudian dilakukan mengingat prediksinya bukan hanya hari ini, Astrid dan juga saudara. Untuk antisipasinya ini juga kemudian masih akan terus berlanjut atau peningkatan jumlah penumpang ini diprediksi masih akan terus terjadi sampai dengan tanggal 24 Mei mendatang. Sementara itu saudara, untuk antisipasi lain yang juga kemudian dipersiapkan oleh PT KAI Daob 8 untuk mengantisipasi adanya peningkatan atau lonjakan jumlah penumpang, ini adalah dengan menambahkan jumlah loket Genus, di mana para penumpang yang sebelumnya akan menaiki kereta api ini diwajibkan untuk membawa surat keterangan yang menyatakan bahwa bebas COVID-19, salah satunya adalah dengan menggunakan tes Genus ini. Mengingat hari ini jumlah penumpang cukup banyak di wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya, sehingga ada penambahan jumlah loket untuk tes Genus dari yang sebelumnya ada sekitar 3, saat ini ada 2 penambahan lagi sehingga ada 5 loket tes Genus yang juga kemudian disiagakan untuk mengantisipasi adanya kerumunan. Sejumlah perjalanan menuju wilayah Indonesia ini masih diprediksi akan terus terjadi sampai dengan tanggal 24 Mei mendatang. Di antaranya yang menjadi tujuan favorit adalah Jogja, Banyuwangi, Jakarta, Jember, yang mana dan serta Bandung, sehingga harapannya masyarakat yang juga kemudian akan menaiki kereta api ini bisa saling menjaga jarak dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah atau kasus COVID-19 yang ada di wilayah Indonesia ini. Demikian, Astrid. Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Febriana Mila dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.